kambing. Salah satunya eh, daerah-daerah yang tadi disebutkan, ya. Seperti dan dampaknya luar biasa, betul. Eh Biiznillah dengan sarana kurban ini Bapak Ibu, 5 tahun terakhir, ya, ini testimoni lah ya. 5 tahun terakhir itu dengan kurban yang dititipkan kepada saudara kita di pelosok itu, wabil khusus di eh, apa namanya, umat Islam ya, minoritas misalkan di sana, dan juga tingkat kemiskinan dan stunting tadi yang cukup tinggi, itu tidak jarang banyak orang-orang di luar Islam yang masuk Islam karena wasilah kurban, ya. Bahkan saya saat ini menitipkan 3 hewan kurban, sapi di satu Halmahera, kemudian yang satu lagi di Ambon, satu lagi di Lombok Utara. Saat itu tempat apa namanya, korban gempa ya, di 2018. Yang di Halmahera itu khusus untuk apa namanya, warga-warga mualaf, ya. Banyak di antara mereka yang, Ustaz, kami sudah 3 tahun tidak ada kurban, ya, sehingga banyak, bukan banyak lah, ada beberapa yang kemudian yang dulunya masuk Islam itu keluar lagi karena nggak ada kurban. Jadi memang mereka mungkin memang masuk Islamnya awal-awalnya ya karena ada kurban, ya. Kita memaklumi kan, mu'allafatu qulubihim ini kan memang hatinya masih rawan, ya, masih sangat apa namanya, belum kuat gitu ya akidahnya. Sehingga kita usahakan, alhamdulillah, ya, untuk di Halmahera ada suku terasing namanya suku Togutil. Saya pernah ke Ternate dan membimbing syahadat mereka 40 suku Togutil, ya. Mereka dari hutan di Halmahera, awalnya hanya mencari kayu gaharu dan lain sebagainya, tetapi kemudian alhamdulillah dengan izin Allah itu menarik mereka untuk bisa masuk Islam. Ketika ditanya dengan bahasa Tobelo halus, ya, dan ada penerjemah saya waktu itu, kenapa tertarik dengan Islam? Karena menurut mereka Islam itu ajaran yang masuk akal. Mereka bukan tidak ada misionaris yang datang ke sana, ya, luar biasa misionaris datang ke sana itu dengan helikopter, dengan segala macam apa namanya, logistik yang lengkap dibandingkan kita gitu ya. Termasuk kita juga lembaga-lembaga zakat yang masih sangat minim jangkauannya ke saudara-saudara mereka, saudara kita di sana. Alasan mereka ya ajaran Islam adalah ajaran yang rasional. Karena kami didatangi misionaris itu hanya diajari lagu-lagu saja setiap hari, ya. Hanya diajari lagu-lagu saja. Jadi tidak diajari yang lain-lain begitu. Sedangkan ajaran Islam diajarkan tentang kebersihan dan lain sebagainya. Mereka masuk akal menurut mereka. Nah, itu salah satu ya kenapa setiap tahun saya mengupayakan untuk bisa apa namanya, ada kurban eh, di pelosok itu, ya, karena dampaknya luar biasa. Tadi disebutkan mungkin kalau di Jabodetabek surplus, ya. Di Pulau Jawa surplus daging kurban itu, sehingga ada satu keluarga yang bisa dapat belasan kilo kan begitu kan. Nah, langkah baik kemudian kita eh, sebarkan itu ke daerah-daerah terpencil, terluar, ya, tertinggal, saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Itu banyak sekali. Saya punya banyak lokasi dan punya banyak koneksi untuk ke lokasi-lokasi itu gitu. Karena beberapa lokasi itu pernah saya datangi, ya, bukan sekali dua kali, bahkan bukan sehari dua hari. Saya pernah 1 minggu, ya, di Ternate, kemudian di Halmahera dan seterusnya, termasuk di Mentawai itu cukup membutuhkan sekali. Memang relatif harga-harga hewan kurban di sana itu Bapak Ibu, ada yang murah, ada juga yang mahal. Seperti di Papua, Dai Binansa di Merauke itu agak mahal sepertinya, ya, apa namanya, sapi di sana itu. Tapi kalau untuk daerah seperti Lombok begitu ya, NTT, kemudian tadi ya Nagakeo, saya biasanya ke Timur Tengah Selatan gitu ya. Itu relatif lebih terjangkau, ya, di bawah 20 juta biasanya
Hanya kadang-kadang seperti di Ternate Halmahera itu yang mahal itu, atau di Maluku, apa namanya, Palu ya, di Sulawesi Tengah, di Parigi Mutong itu, biaya angkut ke lokasi, ke pedalaman itu agak mahal. Mungkin sapinya misalnya 15-16 juta misalnya. Tapi biaya angkutnya itu bisa sampai 3 juta. Ini yang jadi eh, karena memang letak geografisnya ya yang agak sulit, medannya juga yang agak sulit, dan saya memahami kondisi-kondisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah yang menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh apa namanya, Ustaz Muhammad Abdul Aziz ya, terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok ya. Nah, mudah-mudahan itu kemudian menggugah rasa empati kita, kepedulian kita, sekaligus dengan sesama Muslim, ukhuwah Islamiyahnya, untuk kita bisa ikut berpartisipasi ya kurban. Mungkin kemana saja yang bisa di apa lembaga zakat seperti zakat sukses ini atau yang lain ya, filantropi yang lain, insya Allah juga cukup membantu. Dan ini jarang sekali, tidak banyak maksudnya, lembaga-lembaga mil zakat yang berkiprah ke pedalaman. Lebih banyak kemudian mereka di Pulau Jawa ya, eh, yang sebenarnya itu tadi cukup besar ya surplusnya itu ya, daging kurban itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ataupun eh, materi yang kemudian dimintakan, diamanahkan kepada saya untuk disampaikan dalam kesempatan siang hari ini ya, itu terkait dengan ibadah kurban, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan empati kita kepada sesama. Eh, Pertama, ibadah kurban benar ibadah yang merangkum dua dimensi. Satu dimensi vertikal antara kita dengan Allah atau hablum minallah, dan yang kedua adalah dimensi sosial ya, antara kita dengan sesama makhluk. Secara sejarah singkat, ibadah kurban itu sebenarnya secara umum ya, secara umum itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Tapi secara syariat tentu diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ya. Jadi kan Nabi Ibrahim itu awalnya mendapatkan perintah dari Allah untuk membawa Hajar dengan putranya ya Ismail, yang saat itu baru beberapa hari dilahirkan, untuk dibawa ya dari tempat yang gemah ripah Lojinawi, tempat yang subur makmur, tanahnya begitu hijau ya, ke tempat yang biwadin ghairi zizar'in ya, tempat atau lembah yang tidak ada, hampir dikatakan tidak ada kehidupan sama sekali, karena disebutkan di situ tidak ada tanam-tanaman ya, tidak ada pepohonan, tidak ada buah-buahan. Singkatnya nggak ada air lah bahasanya gitu ya. Kita tidak bisa membayangkan Mekah ya seperti sekarang yang airnya berlimpah, itu karena memang berkah dari perjuangan Ibrahim dan keluarganya sebenarnya. Kenapa air? Sebab kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aina makanal ma kanal mal. Kata beliau, di mana ada air, pasti di situ akan ada sumber harta, sumber materi. Kalau kita kemudian nyari rumah, biasanya yang ditanya itu, ya, di sini airnya bagaimana? Ya, jernih tidak, mudah tidak, dan lain sebagainya. Sebab air itu kemudian menjadi salah satu kebutuhan mendasar, asas bagi makhluk hidup, ya, manusia dalam hal ini. Rumah semewah apapun, kalau airnya nggak ada, pasti nggak akan ada yang mau tinggal di sana. Karena air ini pondasi sekali, ya. Bahkan dalam Islam itu menjadi alat bersuci yang paling utama, alat untuk toharoh yang paling utama. Ya, sehingga wajar kata Umar, di mana ada air pasti ada sumber kehidupan. Ya. Dan itu terbukti ketika kemudian Hajar dan Ismail dengan usahanya yang keras, ya, ikhtiarnya yang luar biasa, dan kemudian berpasrah dan berbaik sangka kepada Allah, akhirnya Allah kemudian berikan sumber air tadi, air yang ya. Allah tidak memberikan makanan langsung diturunkan, tetapi sumbernya yang dengan air itu semuanya juga akan datang gitu ya. Makanan, kemudian buah-buahan, tumbuhan itu otomatis akan hidup. Jadi yang Allah berikan langsung airnya, langsung sumber utamanya gitu ya. Maka kemudian Mekah menjelma menjadi tempat yang menjadi tempat istirahatan dan tempat persinggahan kafilah berdagang yang akan dagang ke negeri Yaman, negeri Palestina, Syam saat itu ya. Yang tadinya Mekah itu tidak dilirik ya sama sekali. Karena apa?
kering, tandus gitu ya. Lembah yang bayangan kita lembah itu kalau di Indonesia kan kalau disebut lembah itu pasti hijau. Ada air terjunnya, ada sumber mata air yang bersih, jernih gitu ya, yang segar. Tapi lembah di sini Makkah atau dalam bahasa Al-Quran dulu disebut Bakkah gitu ya. Itu benar-benar biwadin ghairi zizar'in. Lembah yang tidak ada sama sekali tanaman, pepohonan, tumbuhan gitu ya. Nah, kemudian eh, singkat cerita kan ditinggalkan Ismail dengan sang sang ibu yaitu Hajar di sana, eh, yang kemudian Hajar bertanya kepada Ibrahim beberapa kali, kenapa kok tega meninggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menjawab sampai kemudian muncul pertanyaan ketiga, Allahu amaraka bihaza? Apakah Allah yang memerintahkan semua ini wahai suamiku? Ibrahim hanya menoleh dan mengatakan na'am. Ya, ini adalah semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Hajar saat itu? Idzan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, kalau demikian pasti Allah tidak akan apa namanya menelantarkan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini salah satu pelajaran berharga tentang bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, sesulit apapun. Dan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya mata air Zam-Zam itu yang sampai saat ini keberkahannya itu kita rasakan. Ya, sungguh pun di antara kita belum pernah ada yang ke sana, tetapi saya yakin semua sudah pernah menikmati dan mencicipi nikmatnya air Zam-Zam, gitu ya. Nah, itu adalah buah dari eh, baik sangkanya seorang Hajar dan Ismail dengan Ibrahim tentunya, dan keyakinan mereka akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hampir 12 tahun kemudian Ibrahim berpisah dengan Ismail. Begitu di usia 13 dalam riwayat, kemudian bertemu mereka melepaskan rindu. Bayangkan, kehadiran Ismail saja ditunggu puluhan tahun oleh Ibrahim. Setelah itu harus berpisah sampai 12 tahun. Kemudian di usia 13 tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usianya sudah usia mulai beranjak dewasa, gitu ya, sudah mumayyiz bahasanya 13 tahun itu, ternyata Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa saat melepas rindu, kangen dengan anak yang belasan tahun berpisah, gitu ya. eh, Ibrahim itu tiba-tiba ada perintah Allah Subhanahu wa taala, inni arafil manam. Ya, ya bunayya wahai anakku, ayah ini bermimpi anni azbahuka. Ayah akan menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini kan sebuah apa pergulatan batin sebenarnya. Mustahil Nabi Ibrahim itu tidak ada pergulatan batin di situ. Ya, karena beliau juga manusia biasa, punya naluri kebapaan. Ya, yang begitu sayang kepada anaknya. Anak yang saat itu benar-benar dinantikan puluhan tahun kehadirannya, tiba-tiba harus diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Ya. Ya, tetapi kan kemudian akhirnya singkat cerita dalam surah As-Saffat itu ya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Jadi setelah kemudian disampaikan oleh Ibrahim kepada Ismail, ayah bermimpi menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Lihat jawaban seorang Ismail, apa namanya, anak yang saleh yang dididik oleh ibu yang salehah. Apa? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan. Padahal sang ayah tidak mengatakan ini perintah. Tapi sang ayah hanya mengatakan, ayah bermimpi menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Tapi yakin Ismail ini punya keyakinan. Ini bukan keinginan ayah saya. Ini bukan mimpi sebarang mimpi. Ini perintah Allah. Karena terkadang perintah Allah itu di luar nalar kita. Gitu kan? Perintah Allah tuh kadang memang di luar nalar kita, dianggap oleh kita itu kemudian wah ini apa namanya bikin susah kita kan menyengsarakan kita kan banyak gitu ya kita menganggap buat apa sih kurban tiap tahun gitu ya mengeluarkan uang yang sudah dikumpul sekian lama kemudian harus kita keluarkan 3 juta lah atau 4 juta dan seterusnya ini kadang-kadang kalau diterima oleh akal kita itu menyusahkan syariat Allah itu ya tapi ketika diterima makanya tadi ayat yang dibacakan ya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini dari hati. Gitu, mengagungkan syiar-syiar Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah itu jangan pakai logika.
Nggak akan masuk, bukan nggak masuk, logika kita nggak akan sampai memikirkan itu. Tapi fa innaha min taqwal qulub, dia harus dari ketakwaan dalam hatinya, ya. Sehingga kemudian ada perintah kurban, ada perintah haji, ada perintah macam-macam yang menurut logika itu memberatkan dan menyusahkan bagi orang yang beriman yang hadir dan lahir dari ketakwaan dalam hatinya, itu bukan sesuatu yang berat, ya. Itu justru adalah bentuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan terhormat kemudian ketika kita oleh Allah diutus untuk itu, ya. Karena hanya orang-orang beriman yang kemudian mampu untuk melaksanakannya. Ya, kita harus tersanjung ketika Allah kemudian meminta kita ya untuk melaksanakan kurban dan lain sebagainya. Wah, harusnya harusnya kita merasa tersanjung, merasa sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita yang diseru untuk itu. Ya, mereka yang tidak merasa terseru itu nggak usah merasa tersanjung. Memang tidak ada ketergerakan dalam hati mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, nah, itulah kemudian kenapa Ismail sampai mengatakan if ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan wahai ayahku, satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk hamba-hamba Allah yang sabar, ya. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Nabi Ismail itu sudah pasrah lah bahasa kita, sudah berbaring, watallahu, talla itu si alat pemotongnya, pisau atau goloknya itu sudah menempel di leher gitu ya. Talla itu makna talla. Jadi sudah nempel sebenarnya. Bukan baru ancang-ancang, bukan, tapi sudah nempel. Gitu ya. Maka kemudian ayat-ayat selanjutnya wa fadainahu bidzibhin azim, ya kami ganti dengan sembelihan yang besar, ya. Hanya kemudian kadang-kadang suka ada cerita-cerita Israiliyat yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk ini guru-guru TK ini kadang-kadang suka mengartikannya, dan seketika itu Ismail berubah menjadi kambing. Nah, itu dari mana kan begitu ya? Keterangan seperti itu tiba-tiba Ismail berubah jadi kambing gitu kan, anak TK-nya kemudian kritis. Nah, nanti Ismailnya kemana kan gitu, berarti kita makan daging manusia dan lain sebagainya kan, macam-macam. Nah, ayatnya itu kami ganti dengan kurban atau sembelihan yang besar kan dia, bukan Ismail berubah menjadi kambing begitu ya. Nah, ini kadang-kadang ya beredar di masyarakat kita yang masih perlu diluruskan. Nah, ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sejarah secara singkat tentang ibadah kurban, ya, yang kemudian menjadi syariat di umat Nabi Muhammad SAW juga, yaitu cikal bakalnya adalah bagaimana seorang Ibrahim itu membuktikan bahwa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Ya, cintanya kepada Allah itu di atas segala-galanya. Ini pembuktian. Makanya kurban itu berasal dari bahasa Arab, ya. Qaruba yaqrubu kurbanan, ataupun apa namanya disebut qarib, ya, dekat, ya. Karena kurban itu adalah sarana media untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasanya pun sudah jadi bahasa kita. Karena itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, ya. Kurbanan itu berasal dari bahasa bahasa Arab. Nah, ketika ayat ini kemudian turun kepada Rasulullah SAW, perintah kurban, yaitu surat Al-Kautsar. Tahukah kita Bapak Ibu, justru saat itu Rasulullah sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Ya, Rasulullah sedang mendapatkan ujian yang begitu bertubi-tubi. Ya, sang sang istri wafat, kemudian pamannya wafat, terus bertubi-tubi kan begitu ya. Belum lagi intimidasi orang-orang kafir Quraisy, belum lagi kemudian hijrah, ya. Setelah itu kemudian perang, peperangan Badar, Uhud. Ini sedang mengalami ujian yang begitu bertubi-tubi dan begitu berat sebenarnya. Tapi lihat, justru surat Al-Kautsar diawali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan beliau, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Artinya begini, sesempit apapun kondisi kita sebenarnya, pada hakikatnya, sejatinya, nikmat Allah jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan ujian kesulitan yang saat ini kita hadapi. Boleh kemudian kita hitung-hitung,
ya. Pokoknya kesulitan yang Bapak Ibu saat ini hadapi, kalau dihitung dengan nikmat Allah, ternyata nikmat Allah jauh lebih banyak, bahkan lebih banyak yang belum kita syukuri. Ya, sehingga Allah ingin mengingatkan itu kepada Rasulullah, Al-Kautsar. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, Al-Kautsar itu lebih banyak dari kafir. Ya, kalau kafir, ya banyak, tapi banyaknya masih bisa dihitung. Ya, jadi ada banyak yang sudah nggak bisa kehitung gitu ya. Nah, Al-Kautsar itu bentuk siag mubalaghah bahasanya dari kata kafir. Ya, bentuk yang sangat banyak yang kemudian tidak bisa terhitung lagi. Jadi banyak yang udah nggak bisa dihitung. Karena ada disebut banyak, kamu masih bisa dihitung. Kayak uang 1 juta dengan uang 2 juta, tentu lebih banyak 2 juta, tapi masih bisa dihitung. Tapi nikmat Allah yang disebut dalam ayat ini kepada Rasulullah adalah nikmat yang terlampau banyak yang tidak akan pernah bisa kamu hitung, wahai Muhammad. Ya, jadi itu kalau kita konteksnya ayat itu kepada kita, kita pertanyakan kepada diri kita, sesulit apapun kondisi kita, ternyata nikmat Allah jauh lebih banyak dan lebih banyak juga yang belum bisa kita syukuri. Ya, maka Allah ingin mengingatkan kondisi sesulit apapun yang menimpamu, wahai Muhammad, dalam berdakwah, ujian apapun yang menimpamu, kanan seperti apapun yang kemudian menghampiri kehidupan dakwahmu itu, ingat Al-Kautsar, nikmat yang aku berikan terlampau lebih banyak dibandingkan kesulitan yang engkau sedang rasakan saat itu. Ya, ya Allah ingin mengingatkan. Karena biasanya begitu, ketika kita ada kesulitan, nikmat Allah ini hilang jadinya. Ketika ada ujian kesulitan itu biasanya yang nikmatnya itu, yang kesenangannya itu, yang manis-manisnya itu seolah ngedadak hilang kan begitu. Itu kan memang karakter manusia, ya. Yang dalam Al-Quran surah Al-Fajr kalau sedang disempitkan oleh Allah dianggapnya Robbi Ahanan kan begitu kan. Tuhanku sedang menghinakan aku, gitu kan. Padahal banyak sekali nikmat yang kemudian ya kalau kita rinci tidak akan bisa kita rinci, kalau kita hitung tidak akan bisa kita hitung. Maka Allah sedang mengingatkan, ya. Sehingga surat Al-Kautsar ini surat yang paling pendek dengan jumlah huruf paling sedikit di antara semua surat yang ada dalam Al-Quran, ya. Tetapi itu menunjukkan, ya, walaupun jumlah ayatnya paling pendek, paling sedikit, jumlah hurufnya juga paling sedikit, ya, jumlah ayatnya paling pendek, hanya 3 ayat, ya, tetapi mengandung nikmat yang begitu besar, pelajaran yang begitu besar. Itu surat Al-Kautsar. Gimana kalau kita bahas surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya dan jumlah hurufnya paling banyak tuh. Dan isinya semua di sana juga banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ini Al-Kautsar saja yang jumlah ayatnya paling sedikit dan jumlah hurufnya juga paling sedikit, tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian terangkum di situ, ya. Maka inna a'tayna kal kautsar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang begitu banyak. Karena di ayat itu juga di surat itu kan Rasulullah itu kan baru kehilangan juga putranya ya, apa namanya Ibrahim. Sehingga ketika kehilangan putra terakhir beliau, anak laki-laki terakhir beliau yang sebelumnya juga sudah wafat lebih dulu, ya seperti Abdullah dan Qasim, itu kan sudah wafat. Nah, terakhir itu kemudian Ibrahim, ya ini kemudian muncul dari bahasa orang-orang kafir bahwa Muhammad abtar. Abtar itu terputus, ya. Abtar itu bisa dimaknai mandul, ya. Sebab bagi orang-orang jahiliyah saat itu, Bapak Ibu, mandul itu bukan nggak punya anak. Bagi mereka mandul itu nggak punya anak laki-laki. Ya, sebanyak apapun anaknya, tapi kalau semuanya perempuan tetap disebut mandul. Sebab anak laki-laki kan dalam konsepsi orang jahiliyah itu begitu mulia. Orang punya anak laki-laki walaupun satu, sudah itu sudah mulia dianggapnya. Kenapa? Lanjut, lanjut bisnisnya lah mungkin. Kalau dia bapaknya seorang pemimpin akan melanjutkan kepemimpinannya, kan begitu kan? eh ya artinya jadi sistem dinasti kan seperti itu dulu, ya. Kalau bapaknya pemimpin Arab, ya anaknya akan pemimpin Arab nantinya. Kalau bapaknya seorang bisnismen, anaknya akan menjadi bisnismen, gitu ya. Punya perusahaan, nanti perusahaannya nggak jauh-jauh pasti akan turun ke anaknya. Tapi yang akan ngurus pasti anak laki-laki, nggak ada anak perempuan saat itu. Sehingga satu persatu putra Rasulullah itu wafat, anak laki-laki Rasulullah wafat, ya, dan terakhir adalah Ibrahim.
Maka kata orang-orang kafir, Muhammad abtar. Muhammad itu telah terputus. Muhammad sudah jadi mandul, gitu ya. Terputus dari keturunannya. Jangan khawatir, nanti Muhammad nggak ada yang akan melanjutkan. Dalam pandangan mereka nanti kenabian itu harus turun ke anaknya. Ya, dalam hal ini anak laki-laki. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah nggak punya anak laki-laki, berarti sudah selesai. Muhammad nggak ada yang melanjutkan kenabiannya. Kan itu dalam dalam bayangan mereka. Padahal kenabian pun adalah pilihan dari Allah, bukan karena keturunan, bukan karena faktor keturunan. Kalaupun memang ada, ya, karena melihat Nabi Ibrahim putranya dua-duanya Ismail dengan Ishak Nabi, kemudian Ishak apa ada Yakub, Yakub ada Yusuf. Memang seperti itu. Tetapi kebanyakan bukan karena faktor keturunan. Tapi karena memang Allah pilih. Buktinya dari Nabi Yakub anak 12-nya yang Allah pilih hanya satu, tidak semuanya menjadi nabi. Kan begitu kan? Nah, tentu siapapun ya Bapak Ibu, kita ya, kalau kita disebut mandul, padahal kita punya anak, tentu kita marah, tentu kita kecewa, tentu kita merasa sedih, dituduh mandul, dituduh telah terputus dari keturunan, garis keturunannya, nggak punya pelanjut, hanya karena kita nggak punya anak laki-laki misalnya. Anak perempuan kita punya, ya. Mandul yang betul-betul mandul saja kalau disebut mandul itu akan marah, apalagi yang sudah punya anak walaupun perempuan tetap disebut mandul misalkan tentu akan marah. Rasul bersedih dengan tuduhan orang-orang kafir itu, lalu kemudian turunlah surah Al-Kautsar. Tapi yang unik ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan bahwa nikmatku kepadamu wahai Muhammad begitu banyak sampai Al-Kautsar secara khusus diterjemahkan ditafsirkan oleh para ahli tafsir adalah nahrun a'tanihillahu azza wa jalla fil jannah, adalah satu sungai yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW nanti di surga dan untuk umatnya. Ingat, kenapa kemudian ini begitu istimewa? Karena sungai yang dinamakan Al-Kautsar atau telaga itu tidak diberikan kepada umat nabi-nabi yang lain. Itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Sehingga wajar kalau disebutkan nikmat istimewa ini. Ya, karena eksklusif. Dia cuma diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Maka bersyukur kita, berbahagialah sebagai umat Nabi Muhammad yang punya peluang besar untuk bisa menikmati yang disebut dengan Al-Kautsar tadi. Ya, umat nabi-nabi sebelumnya nggak diberikan itu oleh Allah. Ya, tapi setelah itu ya Al-Kautsar dengan nikmat yang sesemak apa terlampau banyak dan tidak bisa dirinci. Kemudian nikmat secara khusus adalah sungai yang ada di surga nanti. Maka Allah memerintahkan fasalli li rabbika wanhar. Ya, salat kata Allah ya untuk Tuhanmu wanhar dan berkurban ya, atau wanhar itu nahrun itu artinya menumpahkan darah dari hewan ya kurban atau dari binatang ternak ya, disitulah disebut berkurban ya, ataupun menyembelih hewan kurban. Maka tanggal 10 Zulhijjah itu biasa disebut Yaumun Nahar ya, hari menyembelih hewan kurban. Di Mina ada tempatnya namanya Manhar ya, tempat menyembelih hewan kurban ataupun dam bagi jamaah-jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji gitu ya. Itu tempatnya di sana namanya manhar, tempat menyembelih. Ya, jamaah yang laki-laki bisa melihat ke sana ke tempat penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang begitu banyak ya, ini Allah ingin mengingatkan kepada kita sesulit apapun. Ya, jangan lupakan loh nikmat 11 bulan sebelumnya. Kalaupun Anda ke saat ini diberikan kesulitan oleh Allah di bulan Zulhijjah ini misalkan atau Zulqa'dah, jangan lupa 11 bulan sebelumnya aku sudah berikan nikmat yang begitu banyak. Itu maksudnya. Supaya jangan sampai setetes kesulitan itu kemudian menghilangkan lautan luas nikmat Allah Subhanahu wa taala, samudra nikmat Allah yang begitu luas. Hanya dengan setetes kesulitan kita lupakan itu gitu. Sehingga eh, jangan lupakan dengan nikmat yang begitu banyak, maka aku hanya minta dua, fasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah ya, dan apa namanya? Berkurbanlah. Kenapa salat? Kita kaitkan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya. Kenapa salat kaitannya dengan surah Al-Kautsar lalu kemudian dikaitkan juga dengan Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim.
Apa yang diminta Nabi Ibrahim ketika meninggalkan keturunannya? Di situ disebutkan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tinggalkan, aku titipkan, aku tempatkan sebagian keturunanku ini biwadin ghairi zizrain. Di lembahmu yang tidak ada tetumbuhan, yang tidak ada kemudian tanaman ataupun buah-buahan. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia yaitu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya, ya Tuhan kami, apa namanya? Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah. Kan Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan keturunannya Ismail. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, nitip kepada Allah agar menjaga tiga perkara untuk keturunannya ini. Pertama, salat mereka dari kalimat liuqimus shalah. Kemudian yang kedua, akhlak mereka. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia itu cenderung kepada keturunan Nabi Ibrahim. Artinya apa? Suka. Tapi kesukaannya itu, rasa sukanya itu didasari karena akhlak yang mulia. Gitu ya. Bukan karena materi, ya, bukan karena popularitas, bukan karena jabatan yang sifatnya sementara, tapi kemudian orang suka kepada kita itu karena akhlak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru warzuqhum minat tamarat, rizkinya, jaminan rizkinya dititipkan. Jadi tiga itu ya, eh, apa namanya, yang dititip, yang kita, doa kita sebagai orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunan kita itu, titipkan tiga hal itu saja. Ya, satu, sholat mereka, artinya akidah ibadah yang terimplementasikan dalam sholat. Yang kedua, akhlak mereka, dan yang ketiga rizki mereka. Ya, untuk menyadarkan bahwa rizki anak-anak kita itu bukan dari kita. Artinya apa? Sepeninggal kita, kita jangan merasa bahwa anak kita akan jatuh miskin hanya karena kita orang tuanya sudah nggak ada gitu. Maka titipkan kepada Allah, warzuqhum minas thamarat. Akhirnya ditutup dengan kalimat la'allahum yashkurun. Agar mereka keturunanku itu ya Allah, yashkurun, menjadi hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur kepada Engkau. Nah, maka disitulah fasalli li rabbika wanhar, salat, ya, salat yang utama, gitu ya. Wanhar baru kemudian berkurban. Dua ini memang ibadah yang mewakili dua dimensi kita, vertikal dengan horizontal. Salat itu dianggap sebagai perwakilan dari ibadah vertikal kita kepada Allah, karena salat itu ibadah transendental antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah munajat kita kepada Allah. Salat itu hubungan kita kepada Allah, ya. Maka kemudian Rasul sampai menjadikan sholat itu sebagai tolak ukur hubungan kita dengan Allah baik atau tidak, dan ibadah kita yang lain beres atau tidak. Itu bisa dilihat dari eh, sholatnya, kan gitu ya. Itu bisa dilihat dari sholatnya. Sehingga apa namanya, ketika diperintahkan fasolli, ya sholatlah. Nah, itu untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah. Nah, bukan saja kemudian secara apa namanya, secara transendental ataupun secara vertikal kita kuat kepada Allah, tapi orang Muslim itu harus menjadi orang yang bermanfaat. Orang Muslim, mukmin itu harus menjadi orang yang berguna, yang khairun nas anfa'uhum linnas. Maka kemudian terimplementasikan dalam wanhar, ya, yaitu berkurbanlah, karena kurban sebenarnya kemudian tadi saran mendekatkan kepada Allah, tetapi dengan cara kita berbagi dengan sesama makhluk, sesama manusia, ya. Makanya tadi ayat yang dibaca di awal, ya, oleh ananda kita itu, Masya Allah suaranya itu, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyyanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah eh, itu bukanlah dagingnya, bukanlah darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban kita itu nanti bukan paling besar-besaran. Siapa yang paling besar gitu ya. Siapa jenis pilihan, misalnya, bukan. Karena bukan itu tidak yang sampai kepada Allah. Ya. Tapi yang sampai kepada Allah juga bukan darahnya gitu ya. Mungkin sapi yang besar nanti darahnya biru, bukan gitu ya. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Ya. Sehingga kurban itu sebenarnya ekspresi ketakwaan, ya, dalam bentuk kurban. Makanya ada yang menyebutkan kita ini punya Ismail semuanya juga.
Tapi Ismail kita itu bukan seperti Ismail Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Ismail kita itu hawa nafsu kita. Ismail kita itu kecintaan kita kepada dunia, kepada harta, ya, sayang kepada harta. Jadi Ismail kita yang saat ini adalah diminta untuk dikorbankan, ya, dikeluarkan, ya, untuk bukti cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya. Dan itu juga nggak besar loh, ya, dibandingkan apa yang Nabi Ibrahim alami gitu ya. Anak yang Kenapa anak dan bukan istri? Karena memang ya kalau dalam bahasa kita anak itu kan nggak ada bekas ya, mohon maaf. Ya, istri itu kan suatu saat akan meninggalkan kita, apakah bercerai mati atau bercerai hidup, ya ada bekasnya. Ya, tapi anak itu kan nggak ada bekasnya, gitu kan? Melekat pada anak itu bin dan bintinya itu kan bekas. Sehingga yang Allah minta saat itu bukan istri beliau, Hajar ataupun Sarah, tapi yang Allah minta adalah putranya Ismail, ya, karena akan lebih berat, ya, apa pergulatan batinnya akan lebih hebat ketika yang diminta adalah anak, begitu ya, ketimbang mungkin istri atau hartanya yang lain, ya. Makanya kita semua memiliki Ismail, dan Ismail kita adalah harta kita, Ismail kita adalah hawa nafsu kita, Ismail kita adalah kecintaan dan ketamakan kita kepada dunia. Allah minta itu untuk dikorbankan. Allah minta itu untuk disembelih, ya, bukti cinta kita kepada Allah. Yang kedua, berkurban adalah bukti solidaritas dan juga empati kita kepada sesama, ya. Makanya tadi ayatnya juga disebutkan wa at'imul qani awal mu'tar. Berikanlah kurban kita kepada orang-orang yang qani, yang memang cukuplah biasa makan daging, begitu ya. Artinya ayat itu, definisi itu menunjukkan bahwa yang kurban pun boleh dan punya hak untuk memakan hewan kurbannya, ada jatah ya gitu ya, ada haknya. Dan wal mu'tar, orang-orang yang memang kesulitan secara ekonomi, ya, mereka yang minta-minta, bahasa mu'tar itu kan, mereka yang memang secara ekonomi itu sangat membutuhkan. Sehingga apa, ada kesetaraan saat itu di hari raya itu, al-qani wal mu'tar setara, mereka sama-sama bisa menikmati daging, ya, daging kurban yang mungkin bagi orang yang mu'tar, ya, itu jarang mereka bisa makan. Tadi saudara-saudara kita di pedalaman itu nggak kebeli mereka, ya, apa daging. Walaupun banyak di antara mereka yang, mohon maaf ya, saya pernah ke NTT, itu banyak mereka atau NTB punya ternak, gitu ya. Tapi untuk makan daging sapi atau kambing mereka itu mereka lebih baik kami jual. Jadi mereka kembali milih makanan yang memang lebih murah bagi mereka. Tapi sapi kambingnya itu bukan untuk mereka makan, tapi memang untuk mereka jual, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang memang membuktikan bahwa ibadah kurban itu ibadah yang dua dimensi yang akan terangkul dua-duanya, baik vertikal kita kepada Allah, bukti kecintaan kita kepada Allah di atas segalanya. Yang kedua, ibadah eh, horizontal, sesama makhluk, sesama manusia, yang kita di situ berbagi, ya, berbagi, berempati, ya, menunjukkan solidaritas kita dengan kurban itu sendiri. Karena yang sampai tadi bukan darah dan dagingnya, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga dari surat Al-Kautsar tadi saja Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa nikmat Allah jauh lebih banyak ketimbang kesulitan yang saat ini kita hadapi, ya. Supaya jangan sampai kesulitan yang sedikit menghilangkan nikmat Allah yang begitu banyak, yang belum kita syukuri juga, ya. Maka inna syani'aka huwal abtar, baru di situ Allah kemudian menekankan, Muhammad, sesungguhnya yang apa namanya celaka itu, ya, justru mereka yang terputus itu, mereka yang menghinamu, mereka yang menuduhmu macam-macam, mereka lah yang abtar, kata Allah. Abtar apa? Qat'un min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bukan saja terputus dalam konteks kemudian tidak punya keturunan anak laki-laki, tapi sudah terputus dari rahmat Allah. Kalau sudah terputus dari rahmat Allah, selesai hidup kita, ya. Pada hakikatnya kita sudah nggak bisa hidup kalau sudah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sampai detik ini hidup pun karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau rahmat Allahnya sudah diputus, mau cari kemana kita kasih sayang, ya, selain kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah, ya,
Khotiman rahimakumullah, kita belajar pertama dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga, kemudian muncullah syariat kurban, dan kemudian hikmah dari ibadah kurban itu sendiri, berbagi, berempati, bersolidaritas ya dengan saudara-saudara kita ya dimanapun mereka berada, sehingga ada keterikatan batin sebenarnya ya ketika mereka merasakan daging yang kita makan dan lain sebagainya. Sungguh pun mereka tidak tahu ini kurbannya siapa, si fulan tidak tahu. Tapi yakinlah ketika itu kita sedang menautkan ikatan batin dengan saudara-saudara kita tanpa terasa. Mungkin mereka akan mengeluarkan doa-doa yang sangat tulus dan ikhlas untuk kita, yang berkurban ya, dan didoakan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan ya. Kata Rasulullah, apa namanya, ad-du'afa wal khaifuna fikan fillah. Orang-orang yang du'afa, yang lemah, dan orang-orang yang dalam kondisi ketakutan itu berada dalam dekapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Doa mereka dan peluang diijabahnya itu sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kondisi seperti itu, biasanya kita dalam kondisi lapar gitu ya, dalam kondisi ketakutan, doanya lebih serius. Doanya akan lebih khusyuk gitu ya. Sehingga kedekatan dan peluang kita untuk diijabah itu jauh lebih besar gitu ya. Maka jangan kita sepelekan ibadah kurban yang sudah kita tunaikan pada tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya, karena itu sangat berarti bagi mereka, dan insya Allah akan ada keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita berkat doa orang-orang yang merasakan daging kurban kita insya Allah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nanti insya Allah mungkin kalau ada tanya jawab, saya serahkan kepada MC. Ya, terima kasih atas apa namanya, kesempatan yang diberikan pada ruang Zoom ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Saya serahkan kembali kepada MC. Tafadhol. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sahabat zakat yang dirahmati Allah, sudah kita dengarkan materi yang sangat luar biasa yang menambah eh, keilmuan kita dan juga menambahkan eh, rasa syukur kita dan juga takwaan tentunya. Wah, menenangkan sekali ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Eh, baik, Bapak Ibu sekalian, eh, sebelum kita beranjak ke tanya jawab, sedikit informasi kembali dari saya dan sedikit mengingatkan bagi Bapak Ibu semua sahabat zakat yang ingin bersedekah kurban ataupun berkontribusi dan berkolaborasi dengan kami Zakat Sukses untuk mensukseskan program kurban pelosok. Silahkan Bapak Ibu semua sahabat zakat menghubungi admin kami, masih terbuka sangat lebar, dan juga ada hadiah nih dari kami, Insya Allah. Kita setelah memberikan kepada Bapak Ibu sekalian voucher flash sale, alhamdulillahirobbilalamin, voucher flash sale yang telah dikirimkan ke email Bapak Ibu semua yang telah mendaftarkan diri ke agenda pada siang hari ini, kajian kurban kita pada siang hari ini, kita telah kirimkan ya, betul Mbak ya, ke email masing-masing voucher flash sale, alhamdulillahirobbilalamin. Sangat memudahkan kita juga nih. Dan ada satu lagi kemudahan yang telah kita berikan, Masya Allah, adalah kita membuka kemudahan, yaitu bisa untuk hewan kurban ya, yang kita serahkan kepada atau kita sampaikan kepada apa namanya, masyarakat di pelosok yang telah kita berikan informasinya tadi, yaitu adalah sebentar, mohon maaf, adalah sistem pesan dulu, pesan sekarang nih, bayarnya nanti, Masya Allah. Untuk bayarnya bisa kapan Kak?
Barkurina, eh, maksimalnya untuk pembayaran Hamin satu ya, Iya, Hamin satu. satu, Hamin satu kurban itu adalah bayar maksimal terakhir bayarnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa daftarkan sekarang, bisa pesan dulu sekarang, bayaran nanti Hamin satu kurban gitu ya Mbak ya. Itu sangat memudahkan kita tuh sebagai calon-calon pengkurban, Masya Allah. Apalagi tadi Ustadznya bilang juga kurban adalah salah satu bukti bahwasanya kita eh, apa namanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, Masya Allah. Baik, itu saja informasinya dan eh, info tambahan dari saya. Yang ada dua tadi, kemudahan atau reward dari kita. Pertama adalah voucher flash sale, yang kedua adalah kemudahan dalam pemesanan. Pesan dulu sekarang, bayarnya nanti. Gitu. Luar biasa. Baik, yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar ataupun langsung eh, aja nyalakan eh, mic-nya. Udah ada beberapa pertanyaan nih, Seth, di kolom komentar. Mungkin yang dari pertama dulu ya. Dari Fauzan. Nih Ustadz mau langsung tanya atau gimana Ustadz? Sistemnya Ustadz? Langsung tanya jawab gitu Silakan, silakan, atau silakan. oke. Oke, baik. Boleh, boleh. Oke, pertanyaan pertama Ustadz. Dari Fauzan. Dalam surat Al-Kausar kan cuma disebutkan kurban. Nah, dalam prakteknya kurban awalnya anak laki-laki lalu diganti Allah pakai domba. Nah, terus kenapa saat ini sapi bisa menjadi kurban juga, Ustadz? Bahkan hitungannya buat 7 orang. Nah, silakan Fadil, Ustadz. Dijawab, Ustadz. Ya, baik Dari pada Fauzan, prinsip. Ustadz. Baik, jazakallah khairan pada Fauzan yang sudah bertanya. Pada prinsipnya, eh, apa namanya, prinsip perintah kurban itu sudah ada dalam Al-Quran. Surah Al-Hajj tadi yang dibaca, kemudian surah Al-Kautsar ini ya. Kemudian teknisnya itu kan biasa seperti itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, ya. Dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya syariat, kemudian pelaksanaan jenis hewan kurbannya, ya. Sama lah seperti sholat ya, prinsip perintahnya ada dalam Al-Quran, tetapi kemudian kaifiat sholatnya ada dalam hadis, gitu ya. Eh, Demikian juga kurban. Dari mana kemudian dulu misalnya seekor apa namanya kibas gitu ya kalau bisa disebut sejenis kambing yang besar. Kemudian sekarang kok bisa sapi, unta juga bisa, ya kan ada juga karena memang hadisnya juga seperti itu. Eh, Sapi misalkan bisa patungan 7 orang, kemudian unta dengan 10 orang, ya kambing 1 orang. Walaupun demikian sebenarnya kambing itu tidak harus 1 orang, kan itu bisa atas nama keluarga ya. Rasulullah bahkan saya berkurban 1 ekor kambing atas nama untuk diriku, untuk keluargaku dan umatku kan gitu ya. Ya, sehingga kemudian banyak yang mencari alasan kenapa nggak kurban, sudah diwakili Rasulullah dulu. Karena Rasul sudah kurban untuk mewakili umatnya katanya kan. Nah, ini kan alasan yang dibuat-buat. Nah, eh, itu ya terkait dengan kenapa kok sekarang bisa sapi, ya, unta juga bisa. Kemudian yang sejenis dengan sapi, ya kerbau dan sebagainya juga bisa. Karena ada beberapa tempat, Bapak Ibu, eh, misalnya jumlah kerbau, ya, itu jauh lebih banyak gitu. Ya, jadi populasi kerbau itu jauh lebih banyak dibandingkan kambing dan sapi. Maka kemudian sehingga kemudian ada yang menyebutkan lebih afdol mana kurban sapi atau kambing, gitu ya. Memang kalau secara teksnya Rasulullah berkurban dengan kambing, ya. Tapi kalau kemudian kalau dikaitkan dengan kontekstual, ya, di kita itu sapi itu akan jauh lebih eh, luas maslahat dan manfaatnya begitu ya. Jadi dari sisi kontekstual gitu ya, mana yang lebih afdol? Sapi, kambing itu dengan kemudian harganya lebih mahal dan kemudian daging yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Kemudian juga kadang jarang ya kambing itu dibandingkan sapi ya, yang memang lebih besar dan lebih banyak maslahat dan kemudian hasil dagingnya. Ya, sehingga kalau saya melihat itu lihat secara kontekstual, ya apakah sapi ataupun eh, kambing, lihat maslahatnya seperti apa. Karena kurban itu jauh lebih kemudian makosid dari kurbannya ini adalah kemaslahatan untuk
mereka yang akan menikmatinya. Kan begitu ya, mereka akan yang menikmatinya. Mungkin konteksnya di zaman Rasul memang kambing itu jauh lebih banyak. Ya, dari dulu sampai sekarang harga kambing di Saudi Arabia ya segitu-gitu aja. Ya, segitu aja 300 real, 250 real, 300 misalkan ya. Dari dulu, gitu kan. Eh, Tidak pernah ada kenaikan sama di kayak di sana begitu ya. Harga air mineral dari dulu 1 real begitu ya. Kayaknya kok nggak naik-naik gitu ya. Padahal mereka negeri susah air gitu ya. Ya, kok 1 real atau sekarang 4.000 kalau kemudian dirupiahkan. Nggak pernah naik 1 real. Harga BBM di sana di bawah 1 real. Ya, ya yang sekelas Pertamax gitu ya. Eh, Biru atau yang turbo itu yang RON-nya 95 bahkan 98 itu di bawah 1 real. Misalnya 80 halalah ya atau 90 gitu ya. Ya kadang-kadang 1 real bisa dapat 2 liter yang RON-nya 92 bisa. Ya, maka saya berpikir di sana itu kalau haus itu lebih baik beli Pertamax daripada beli air mineral. Lebih cepat apa kalau setelah diminum gitu. Nah, itu untuk Fauzan eh, jadi sudah ada kaifiat dan juga syariatnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi prinsip perintahnya dalam Al-Quran, kaifiatnya itu biasa dijelaskan dalam hadis Rasul seperti sholat, kemudian ibadah haji. Itu secara rinci di Quran kita tidak dapatkan, tapi prinsip perintahnya sudah ada. Allah alam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan dari Mas Fauzan, ya. Terima kasih juga Mas Fauzan telah bertanya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz ya, dari Mbak Diana nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, misal kita sedang di posisi uang pas-pasan. Katakanlah misal saya ada uang 12 juta. Saya besar keinginan eh, untuk membeli sapi mewakili 7 orang di usaha saya. Namun, mengingat waktu tinggal sebentar lagi, rasa hati begitu berat mencapai target 20 juta minimal. Apakah berdosa jika memang sudah mentok uangnya tak cukup, akhirnya saya terpaksa membatalkan beli sapi tersebut? Bagaimana Ustaz? Fadhil, Ustaz. baik. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang jiwa di luar batas kemampuan. Ya, karena makanya ada opsi pilihan dalam berkurban. Ya, itu juga terkait nanti dengan kemampuan kita masing-masing. Sekiranya tidak sanggup dengan 12 juta dana yang ada untuk kita berkorban atas nama tempat usaha kita misalkan, ya kita kalau ingin sapi bisa kemudian bergabung patungan dengan 7 orang itu ya. Eh, jadi akan ini juga gitu akan tercapai juga 1 ekor sapi. Atau kita kemudian jadikan dengan beberapa ekor kambing. Misal 12 juta bisa dapat berapa kambing? Mungkin 3 kambing misalkan ya, 3 ekor. Kalau yang kambingnya harga 4 juta misalkan. Kurban juga ya. Dan itu eh, bisa atas nama satu satu perusahaan atau satu keluarga ini misalkan gitu ya. Ya, jadi jangan sampai kemudian hanya karena target untuk beli sapi 1 ekor kita tidak tercapai, akhirnya kita batalkan untuk kurban. Padahal dananya ada gitu ya. Padahal dananya ada gitu ya. Nah, itu makanya sebenarnya kurban ini adalah sebuah azam niat awal. Teknisnya itu kita bisa skenariokan sejak awal. Maka ada tabungan kurban, ada orang yang kemudian di DKM masjid membuka tabungan kurban itu. Jadi sebenarnya itu adalah cara-cara untuk bisa mewujudkan keinginan kita. Karena memang kalau dadakan orang yang langsung mengeluarkan 3 juta, 4 juta itu memang berat tentu ya, dirasakan mungkin berat. Tapi ketika sejak beres Zulhijjah nanti atau sejak Muharram sudah mulai menabung untuk Zulhijjah tahun depan itu akan lebih ringan. 1 bulan dia misalnya disepakati 500.000 atau 1 bulan 300.000 gitu ya. Maka ketika 1 tahun itu sudah dapat. Ya 1 bulan 300 kan berarti 1 hari hanya 10.000. Sebenarnya itulah cara-cara kita untuk bisa terus mewujudkan ibadah kurban ini, gitu ya. Sehingga kadang-kadang tidak ada lagi alasan untuk kita kemudian mencari-cari alasan untuk tidak berkurban. Karena leluasa sebenarnya.
teknisnya itu bisa kita rencanakan sejak awal, ya. Itu ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya dan pertanyaannya dari Bu Diana atau Mbak Diana ya. Dan juga mungkin Bu Diana ingin berkurban melalui zakat sukses, bisa itu 12 juta yang disalurkan kepada zakat sukses untuk kita berkolaborasi nih, berkurban ke pelosok kita. Masya Allah, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan kembali mungkin silakan aktifkan mic-nya langsung ataupun bisa tanyakan melalui komentar. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz, di kolom komentar dari Mbak Purina nih. Ustaz izin bertanya, kakak saya pernah bertanya tentang ukuran kemampuan. Seseorang dikatakan mampu untuk berkurban, indikatornya seperti apa ya Ustaz? Karena ada mazhab yang bahkan mewajibkan bagi orang yang kaya untuk berkurban. Dan di hadis sahih dijelaskan, siapa yang tidak berkurban padahal mampu, maka jangan dekati tempat sholat kami. Gitu. Bagaimana Ustaz? Fadal, Ustaz. Ya, kembali kepada perbedaan para ulama tentang hukum kurban. Ya, dari hadis man kana lahu sa'atun falam yudahi ya fala yaqrabanna masjida musallana atau masjidana. Siapa yang diberi keleluasaan lalu dia tidak berkurban maka jangan dekati musola kami atau tempat sholat kami maksudnya masjid kami. Hadis ini dianggap oleh para ulama eh, apa namanya ada yang berpendapat berarti kurban wajib ya karena di situ ada ancaman jangan dekati tempat sholat kami. Tapi ada juga yang kemudian menghukuminya sebagai sunnah muakkadah, ya, tidak sampai kepada wajib karena ada syarat siapa yang ada kelapangan rizki. Berarti kalau tidak ada keleluasaan rizki, tidak jatuh untuk wajib kan gitu ya melaksanakan kurban. Maka kemudian dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Tetapi terlepas kepada hukum ya, kadang-kadang kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kadang terlalu fokus kepada hukum. Ini wajib, ini sunnah, kemudian akhirnya Allah sunnah tenang aja lah, ya sunnah inilah. Ya, padahal sebenarnya tadi kurban itu sebagai ekspresi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah gitu ya. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu fa innaha min taqwal qulub. Nah, itu berasal dari ketakwaan dia di dalam hati gitu ya. Nah, itu yang harus kita tekankan di situ sebenarnya. Jadi kemudian kaitannya ukuran kemampuan seperti apa? Itu kembali kepada kita sebenarnya. Yang tahu kemampuan kita adalah diri kita. Saya nggak tahu kemampuan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak tahu kemampuan saya. Tapi kita dengan jujur ya, sehingga kita bayangkan surat Al-Kautsar itu turun ke kita lah. Seolah-olah gitu ya. Bahwa Allah sedang mengingatkan kepada kita, sudah terlampau banyak loh nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepadamu. Ya, maka masa untuk kemudian berkurban saja engkau tidak tergerak hati kan seperti itu. Ya, tadi makanya ada banyak orang yang pengen kurban ya, walaupun dalam sebagian ulama menyebutkan dia wajib seumur hidup sekali walaupun gitu ya, sampai harus kemudian seperti tukang beca, seperti kemudian tukang parkir dia nabung gitu ya. Setiap bulannya lalu kemudian sampai pada waktunya dia mendapatkan uang untuk kurban itu. Jadi artinya apa? Betapa kita tidakkah kita malu gitu ya atau tersindir secara tidak langsung dengan orang-orang yang seperti ini ya yang punya takwal kulub tadi ketergerakan hatinya keimanan ketakwaannya dari hatinya itu sehingga kemudian bersusah payah untuk menabung ya untuk menyimpan uangnya karena ingin berkurban gitu ya karena ingin berkurban mungkin mereka secara kehidupan ekonominya pun ya sebenarnya pas-pasan. Tetapi tadi ada apa ketakwaan yang lahir dari keimanan mereka yang kuat yang ingin kemudian diimplementasikan rasa takwa dan cintanya kepada Allah itu dengan ibadah ibadah kurban tadi, gitu ya. Jadi ukuran kemampuan kembali kepada eh, kita masing-masing, gitu ya. Allah a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang tadi sangat luar biasa bagus ya. Eh Selanjutnya Ustaz ada satu pertanyaan lagi dari Evita nih.
Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah berkurban harus setiap tahun? Bolehkah sesekali tidak berkurban? Mohon penjelasan Ustadz. Bagaimana Ya, Ustadz? ya kembali kepada kemampuan kita ya. Jika setiap tahun Allah memberikan kemampuan, kenapa tidak? Gitu ya. Kalau memang mampu dan Allah berikan kemampuan, kenapa tidak kita untuk berkurban? Tetapi kalimat bolehkah sesekali ya, tahun ini nggak kurban lah, gitu kan misalkan. Masa kurban terus tiap tahun? Ya, kembali apakah kita diberikan oleh Allah rizkinya? Ya, kalau memang diberikan, kenapa kita tidak berkurban? Kan begitu ya. Kecuali, mohon maaf, makanya kenapa kemudian ada sebagian besar dan ini sebenarnya kaul yang paling kuat katanya adalah ibadah kurban ini sunnah muakkadah. Sehingga memang ketika kita ada kepentingan doruri yang lebih lebih mendesak, ya, lebih mendesak dan maslahat, maka itu kita dahulukan. Boleh kita tidak berkurban sebenarnya. Ya, tapi kalau ada kepentingan yang jauh lebih mendesak, gitu ya, dana itu harus terpakai, harus kita gunakan, ya maka boleh. Tapi selama masih ada, nggak masalah, gitu ya. Bahkan kemudian ada yang orang tuanya dibayarin kurbannya sama anaknya. Nggak masalah, karena anaknya mampu misalkan. Ya, ya orang tuanya itu pengen berkurban, tapi nggak mampu. Anaknya punya kemampuan, tolonglah kasih orang tuanya untuk dia bisa berkurban. Karena ada orang tua yang tak kuasa mengungkapkan bahwa dirinya ingin kurban sebenarnya. Tapi apa daya kemudian tidak punya kekuatan finansial. Anaknya punya, anaknya yang harus peka sebenarnya gitu ya. Ya sudah, Pak atau Bu, tahun ini saya yang bayarin kurbannya. Bapak Ibu mau kurban di mana kan seperti itu. Nah, itu kembali ya kepada apa namanya? Fa innaha min taqwal qulub. Lagi-lagi berangkat dari kekuatan keimanan kita dalam hati kita insya Allah. Ya, Allah alam. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Terima kasih juga ya Mbak Vita yang sudah bertanya. Ini satu pertanyaan lagi nih. Habis itu sesi tanya jawab kita akhiri. Dari pertanyaan terakhir dari eh, Usman ya. Izin bertanya, ada ungkapan jika seorang ayah berkurban, apakah istri dan anaknya akan mendapatkan pahala dari kurban suami atau ayahnya? Ayahnya, bagaimana Ustaz? Fadal Ustaz. Ya, Rasulullah kan tadi pernah berkurban satu ekor kambing untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya, kan gitu ya. Artinya bisa, kalaupun kita tidak bisa kurban satu-satu, gitu, ya sudah aja satu orang satu keluarga, walaupun hanya seekor kambing sebenarnya boleh, gitu ya. Untuk saya dan anak-anak saya dan juga keluarga lah bahasanya, itu boleh, tidak harus kemudian satu ekor. Kalau mampu satu ekor, istrinya memang kemudian punya penghasilan, misalkan anaknya sudah. Tapi kalau anak-anak yang masih belum punya penghasilan, ya masih di bawah tanggung jawab orang tuanya. Sehingga apa namanya, kembali kepada prinsip tadi, boleh dan mendapatkan pahala, iya, gitu kan. Satu ekor kambing atas nama keluarga saya misalkan, ya nggak masalah, boleh, gitu ya. Dibolehkan saja. Atau satu ekor sapi langsung, walaupun tidak 7 orang, tapi atas nama keluarga, itu pun diperbolehkan. Ya, Allah alam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih juga Pak Usman yang sudah bertanya. Alhamdulillah, materi dan tanya jawab sudah kita selesaikan dengan alhamdulillah lancar dan alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab semua oleh Ustadz. Dan apabila mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung menghubungi Ustadz di sosial medianya Ustadz ya. Apa Ustadz? Ya, Sosial media Ustadz mungkin jamaah ingin bertanya kepada Ustadz langsung gitu. saya tulis saja nanti di sini. Oke, jazakumullah khair. Nanti akan dituliskan ya oleh Ustadz untuk sosial medianya. Baik, jazakumullah khair juga untuk para peserta. Rangkaian acara sudah kita selesaikan, namun diingatkan kembali bagi para peserta atau mungkin siapa saudaranya atau siapa barangkali ingin berkolaborasi kepada kami untuk berkurban di pelosok-pelosok negeri kita yang tadi sudah dijelaskan ada beberapa tempat.
mungkin bisa menghubungi langsung admin kami, dan juga sudah kita berikan juga untuk para peserta, khusus untuk peserta pada siang hari ini, voucher flash sale berkurban di Lazaka Sukses sangat luar biasa. Kemudian, itu aja ya. Sudah ada WA dari Ustadznya. Silahkan lihat di kolom komentar, WA Ustadz sudah dicantumkan di sana. Dan juga kita punya sistem pembayaran juga, pesan sekarang beli nanti, pesan sekarang bayar nanti, silahkan bisa langsung menghubungi admin-admin kami. Nanti akan kita arahkan lagi selanjutnya. Oke, sudah selesai semua rangkaian acara nih. Kita materi sudah, silahkan mungkin teman-teman semua sebelum kita tutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Masya Allah. Silahkan bagi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengaktifkan kamera, kita ingin foto bersama. Masya Allah. Sudah pada aktif kameranya. Silakan yang belum, yang ingin ikut berfoto, silakan diaktifkan kameranya. Mbak Kurina bisa mungkin foto di, atau admin atau mas OP boleh? Bisa. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Oke, Aktifkan kameranya yang bisa diaktifkan. Oke, saya hitung ya. Ya, 1, 2, 3 buncis. Ya, halaman 1 dulu ya. Sebentar. Halaman 1. Hmm, Ya, gayanya masing-masing ya, gaya ya. Senyum. Sekarang halaman 2. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Purina. Baik, Alhamdulillah kita sudah foto juga nih. Oh, udah ada dokumentasi nih kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua para peserta yang telah mengaktifkan kamera dan juga yang sudah bertanya dan hadir pada siang hari ini. Semoga rezeki kita dilancarkan untuk berkurban, hati kita dilampangkan untuk berkurban. Terusnya juga kita lebih meningkatkan rasa syukur kita karena kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin eh, itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, kita doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Saya tutup dengan pantun, ada Taufik Sekolah Ideal Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. terima Terima kasih kasih Bapak Ibu semuanya. sekalian. Jazakallah. Terima kasih Bapak Hermanto sudah hadir. Terima kasih Bu En. Terima kasih Pak Usman. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.